Sementara orang tua Vira juga tidak mau banyak bicara. Meski demikian, Gusniar sang bunda tak bisa menampik kegusarannya terhadap kondisi keluarga putri tunggalnya tersebut. Apalagi sejak Rian jarang pulang ke rumah. Saya nggak pernah ketemu tuh, saya nggak pernah ketemu. Ya semua bertanya aja kepada Allah, gitu. Kita nggak tahu keputusan Allah di sana gimana. Wallahu a'lam bishawab. Istiqoroh itu kita memohon pertimbangan Allah gitu. Kalau nanti setelah kita boleh dibilang jalan bareng gitu. Ada teman-temannya Rian yang kebetulan juga teman-teman saya. Yang teman-teman saya juga kebetulan teman-temannya Rian gitu. Ya itu aja paling. Di mata saya Rian baik. Karena kalau nggak baik saya nggak mungkin. Namun setahun kemudian, Vira dan Rian akhirnya mengaku kalau mereka bakal menikah. Saya punya komitmen pribadi bahwa saya tidak pengen, saya hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan. Saya tidak pernah bangga kalau saya ingin menyampaikan bahwa saya pacaran sama si A atau saya pacaran sama si B. Tapi buat saya ada satu kebahagiaan tersendiri untuk saya bisa menyampaikan ke semua orang lewat rekan-rekan wartawan. Insya Allah ini loh calon suami saya. Sempat terdengar kabar, Vira dan Rian enggan mengaku karena Vira sebenarnya sudah punya rencana untuk menikah dengan Haikal Fikri, putra Kiai Kondang Zainuddin MZ. Keduanya memang sudah sama-sama saling menjalin cinta dan siap naik pelaminan. Jalan 1,5 bahkan hampir 2. Sejauh itu ya saya yang Anda lihat saya bisa menerima. Semuanya terus dia juga ya alhamdulillah orangnya baik, terus sayang sama Vira, sama keluarga, bisa ngertiin Vira ya gitu aja. Ya rencananya ke situ pasti ada, cuman ya nggak sekarang lah Mbak. Maksudnya saya juga masih sekolah, dia juga masih mau nerusin S2 gitu. Doain aja kalau jodoh, insya Allah. Namun garis tangan membawa Vira ke dalam pelukan Rian. 6 Maret 2004, keduanya akhirnya menikah. Dan memasukkan air insya Allah suci dan surga untuk membersihkan diri Vira selama ini. Hilanglah segala kekilafan selama ini. Berubah dengan timbulnya karakter baru yang matang, dewasa, pribadi yang mantap. Semenjak dilahirkan ke dunia. Dengan masa berjuang 2,5 dan sangat oleh tidak benar. Namun uniknya, proses cinta Rian dan Kinar Yosi yang dituding sebagai orang ketiga juga berawal dari lokasi syuting. Kebersamaan kerja sebagai pemain sinetron membuat keduanya dekat. Hubungannya ketemu di lokasi syuting aja, dan yang aku tahu dia tuh sayang banget sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya. Nggak pernah semenjak syuting itu selesai aku nggak pernah kontak-kontakan sama dia.
Jadi mah ibuku Meski belum resmi bercerai, namun rumah tangga Vira dan Rian diyakini tidak seindah dulu lagi. Kegagalan itu sudah ada di ambang mata. Keluarga kedua belah pihak agaknya tidak mau ikut campur urusan Vira dan Rian. Lantas, apakah keputusan Vira? Akankah semua ini berakhir di pengadilan? Kabar kedekatan Rian dan Kinar Yosi benar-benar mengejutkan, apalagi kalau hubungan itu sampai membuat bahtera rumah tangga Rian dan Vira benar-benar karam. Keluarga kedua belah pihak pun agaknya tak sanggup lagi menjadi penengah. Kala kami mencoba menggali informasi dari orang tua Rian, semuanya memilih bungkam 1000 bahasa. Gugatan apa sih yang mau dilayangkan sama Mbak Vira? Jadi nggak Tante? Pernah mami di itu ya? Ya. Sejauh ini gimana Tante? Nggak ada apa-apa ya udah ya. Sementara orang tua Vira juga tidak mau banyak bicara. Meski demikian, Gusniar sang bunda tak bisa menampik kegusarannya terhadap kondisi keluarga putri tunggalnya tersebut. Apalagi sejak Rian jarang pulang ke rumah. Saya nggak pernah ketemu tuh. Saya nggak pernah ketemu. Ya semua bertanya aja kepada Allah. Gitu. Kita nggak tahu keputusan Allah di sana gimana. Wallahu a'lam bishawab. Istiqoroh itu kita memohon pertimbangan Allah gitu. Kalau nanti setelah istiqoroh kejadiannya begitu ya mungkin itu jawaban gitu. Tapi kita juga nggak tahu entah habis ini membaik atau apa. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai orang tua saya tentu akan tetap selalu berdoa yang terbaik buat anak saya, buat mereka. Dari hati ke hati kan sudah kalian tahu semua ya. Jadi nggak perlu lagi dah. Ya, Pesannya buat Mbak Vira apa gitu? Udah, itu warna kamu lagi ngulang lagi capek dah gue. Kinar Yosi sendiri sebenarnya mengaku kalau sudah siap naik pelaminan. Calon suami yang pas di hati juga sudah didapat. Namun sayangnya, Kinar masih enggan menyebut jati diri pujaannya tersebut. Ada deh rahasia. Sosok dia seperti manusia pasti. Aku sih siapa aja ditawarin sama yang di atas untuk aku, selama itu emang cocok untuk aku. Mungkin misalnya dia juga penyanyi dangdut gitu di jalanan, kalau cocok untuk aku ya kenapa enggak gitu. Jadi ya emang itu yang cocok untuk aku. Benarkah Kinar ada di belakang perhara cinta Vira dan Rian? Lantas bagaimana akhir kisah cinta dua sejoli tersebut? Akankah Vira tetap mempertahankan cinta yang kian aus ini? Ataukah pintu benar-benar sudah tertutup untuk Rian? Buat saya pribadi bukan hal yang pantas juga untuk dibicarakan. Jadi pertanyaan diganti aja. Tujuan hidup saya juga nggak muluk-muluk gitu. Saya pengen hidup bahagia, ngeliat anak-anak gede, terus hidup jadi satu keluarga yang utuh. Itu tujuan hidup saya gitu. Jadi dan jadi apa yang saya jalanin selain itu ya mungkin nomor 2, nomor 3 gitu ya. Tak ada rumah tangga yang selalu harmonis tanpa ada masalah. Sehebat apapun persoalan, rumah tangga niscaya akan terus langgeng kalau ada kejujuran. Tanpa kejujuran, yakinlah cinta tak akan bertahan. Saya Dini Aminarti beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis jam 2:30 sore, serta cek dan recheck setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat di jam yang sama hanya di RCTI. Oke. Selamat sore dan sampai jumpa. Kalian mau nanya apa sih? Lu gimana sih? Katanya
diem aja dulu